Penahanan Isa Zega di Polda Jawa Timur mengejutkan banyak pihak, termasuk orang-orang terdekatnya. Salah satu yang paling terkejut adalah Lina Mukherjee, sahabat karib Isa Zega yang sudah lama menjalin hubungan erat dengannya. Lina mengungkapkan bahwa kabar tersebut sangat tiba-tiba dan membuatnya sulit percaya bahwa sahabat yang ia kenal baik kini harus berurusan dengan hukum. Meski begitu, Lina tetap memberikan dukungan moral kepada Isa di tengah situasi yang sulit ini. Ia berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dan semua pihak bisa mendapatkan kepastian hukum yang seadil-adilnya. Jadi aku gak terlalu yang kaget banget sih. Kalau udah yang namanya dia udah kayak, dia tuh udah dilaporin, intinya udah ada panggilan gitu kan. Ya pasti udah mendekati jadi tersangka saat itu. Nah terus pas aku keluar, dia udah panggilan kedua gitu. Jadi kalau aku pikir panggilan kedua terus aku baca berita bahwa kalau misalnya nggak mau damai kan langsung jadi tersangka. Cuman ya aku tuh agak masih shock, padahal dia tuh udah pernah ngerasain kayak aku gitu ya. Kok dia masih agak sedikit nakal ya, walaupun ada konsekuensi dan resiko. Iya kaget banget sih, apalagi langsung pakai baju orange terus se-Indonesia Raya ngupload dia ya. Karena aku melihat sebuah kebaikan, karena gini ya, kalau kita melihat sisi pertemanan ataupun apapun, kalau dari segi baiknya ya baik. Kalau kita ngelihat jeleknya orang, kita nggak punya teman. Jadi aku ngeliat dia tuh baik terus pakai baju oranye gitu, dan aku pernah merasakan hal yang sama ya. Misalnya langsung ditahan kayak gitu pakai borgol, ya aku ya sedih sih. Dan banyak orang mengambil kesempatan kayak waktu itu ngevideoin dia dan lain-lain sih, kasihan sih, sedih. Alasan polisi kalau misalnya nggak damai pasti ditahan gitu, dan aku mikir ini ya namanya orang udah lapor polisi nggak mungkin mau damai. Pasal pencemaran nama baik ini adalah pasal karet. Nah tentunya penggunaan pasal karet ini sangat rentan untuk mengkriminalisasi seseorang apabila memang kita tidak menyukai seseorang tersebut. Kalau kritikan sifatnya itu tidak bisa dipidana dan harus dibebaskan, kan gitu. Sama seperti kasus-kasus Isa Zega yang dulu itu, yang sifatnya kritikan itu tidak bisa dipidana. Nanti akan kita lihat lagi yang menjadi faktor penyebab Isa ini ditahan di Polda Jawa Timur, akan saya dalami lebih lanjut lagi gitu loh. Karena kita akan pertimbangkan sejauh apa unsur pidana yang diduga diperbuat sehingga terjadinya penahanan seperti itu. Semestinya kasus ITE ini tidak bisa dilakukan penahanan gitu. Kalau misalnya dia tuh kayak seteru sama Nikita Mirzani, dia suka curhat, dia pernah dipenjarain 4 bulan sama Gaby Pesta, Lucinta Luna dan lain-lain. Tapi kalau sama yang yang owner ya kayak gitu, aku nggak paham juga sih, karena aku tuh cuman baca berita gitu. Setauku dia nggak pernah kenal dan bermasalah sih. Atau mungkin ada pihak-pihak yang mungkin memanas-manasin, mengkompor-kompori dengan punya tujuan tertentu, bisa jadi. Karena Isa Zega selama aku berteman, dia itu tidak pernah kayak nyenggol orang ya, nggak tahu kalau kecuali seterus-terus dia ya, kayak orang-orang yang memang nggak mengganggu dia sih, itu yang aku tahu sih. Malahan aku nggak tahu loh sebenarnya, karena aku cuma ngeliat pas dia udah panggilan kedua sampai dia jadi tersangka itu, malah katanya dia bilang menghina anaknya apa, itu malah tahu dari netizen, karena dia nggak pernah ngomongin orang yang laporin yang bersangkutan. Makanya aku bingung ketika dia nggak pernah bermasalah tiba-tiba dilaporin orang itu. Kalau yang penistaan agama itu justru malah aku tahu, tapi yang ini aku nggak tahu sih. Dia cerita bahwa dia dilaporin, tapi dia tidak cerita dia bermasalah apa kayak gitu, atau dia punya kebencian atau apa, itu nggak ada sih. Berbanding terbalik dengan reaksi Lina Mukherjee yang penuh empati, Tessa Mariska justru melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial terkait penahanan Isa Zega. Dalam sebuah wawancara, Tessa menyinggung sikap Isa yang selama ini dikenal sering mengaku kebal hukum dan seolah-olah tidak bisa tersentuh oleh permasalahan hukum apapun. Ya, Tessa Mariska yang kabarnya pernah terlibat perselisihan dengan Isa Zega di masa lalu mengaku bahwa ia tidak terkejut dengan kabar penahanan tersebut. Bahkan, ia menilai situasi ini sebagai pelajaran berharga bagi Isa untuk lebih rendah hati dan introspeksi diri. Waktu dia ditangkap itu udah ngerti sih, karena waktu itu kan statusnya udah TSK. Ini tapi cuma kaget aja, bisa ya secepat itu undang-undang IT nih kan?
undang-undang IT bisa secepat itu, ternyata bisa dimasukin juga ya, bisa di-sell ya. Aku kira undang-undang IT itu selama ini nggak bisa gitu. Jadi menurut aku tuh ini adalah kerja yang baik sih dari Polda. Karena sebelumnya udah ngamuk dulu kan. Sebelumnya sesuai yang kita lihat yang banyak beredar di sosmed ngamuk dulu, tantrum dulu. Mungkin dari Polda sana berpikir kali ya, wah ini kalau dilepas bisa tantrum abis nih, atau dia mulai mengerti statusnya waktu itu, makanya tantrum sebelum kejadian diambil kan, sebelum kejadian bisa. Inilah dia, kita ini pribadi, masa dibilang kebal hukum negara, kita ini negara luas banget ya, luas banget negara hukum. Tidak ada satu orang pun manusia yang kebal hukum di negara kita ini, gitu loh. Nggak usah ngaku-ngaku baru, apalagi seorang maaf banget dia dibilangin artis. Aku belum pernah tahu nih karyanya apa, artis apa artis netron, apa artis nyanyi, apa sih belum tahu. Jadi dibilangin apa, jadi ini orang yang aku lihat ngaku-ngaku kebal hukum. Kalau dia ngaku kebal hukum, hebatnya kebangetan, dan pedenya kebangetan, dan halunya kebangetan. Indonesia terlalu besar untuk seorang dia. Untuk seorang dia Indonesia terlalu besar sayang ya. Jangan, bukan kebal hukum, mungkin yang saya pikir gini. Yang kasus penista agama kan banyak nih. Netizen mungkin, ayo mana penista agama. Nah mungkin di situ karena statusnya dia di pengadilan kan wanita. Oke, statusnya wanita, kalau ditetapkan misalnya dia tuh sebagai penista agama, ini maaf banget ya. Sebelumnya kan ada tuh, kita lihat misalnya yang Bunda Dorce yang terang-terangan mengaku kan, bahwa saya dioperasi gini-gini kan. Bunda Dorce juga umroh, malah pergi ke haji kan, karena statusnya di pengadilan itu dinyatakan bahwa wanita kan. Jadi berdasarkan status wanita itulah, itu hukum dunia ya, hukum dunia ya gitu. Jadi kalau nanti dia bilang, maka dia tantang, bisa nggak dibuat undang-undang kalau war itu nggak boleh pakai syar'i, nggak boleh pakai baju wanita ke sana. Dia tahu kalau dia serang begitu, dia akan serang juga keputusan dia, yang memutuskan dia adalah wanita. Agak susah kalau menurut aku agak susah memang untuk penista agama ini. Harus banyak segala macam agak susah gitu. Karena dia tahu kelemahannya apa, dia tahu kelebihannya dia di sini apa, dia nggak bisa dia dihajar di penista agama. Walaupun kita sebagai sebagai orang-orang umat muslim mengatakan, lu nistain agama gue karena lu laki, lu bergabung dengan wanita, kasihan wanita yang kesenggol-senggol.